Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Hafid Fauzi beserta tim dari Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman dan Badan Standarisasi Instrumen Pertanian BSIP Tanaman Industri dan Perkebunan Kementan akan menyampaikan usul matching fund tahun 2023 dengan judul Peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas di kawasan indikasi geografis Priangan Barat untuk mengokohkan industri pertanian di era Society 5.0. Berikut profil mitra kami. Kenalkan, saya Antoni Jeff Effendi sebagai Direktur Vetera Moko Agri Industri. Vetera yang memiliki kantor di Jalan Bukit Raya, Jakarta, dan area perkebunan dan pertanian di Cijoho, Desa Benikasi, Warung Kondang Cianjur, bergerak di bidang usaha yaitu pertanian tanaman hortikultura dan perkebunan sejak tahun 2004. Dengan visi misi Green Technology, konservasi alam, integrasi hulu ke hilir, pemberdayaan masyarakat dan era digital. Kami memiliki lahan seluas 80 hektar dengan ketinggian 900 sampai 1.200 di atas permukaan laut. Di awal usaha, kami membudidayakan bunga hias mawar untuk tujuan ekspor ke Jepang yang ditanam di dalam greenhouse sebesar 5 hektar. Tetapi sejak pandemi, budidaya mawar berhenti operasi dikarenakan tidak ada permintaan lagi. Saat ini, kegiatan usaha utama di PT Raya adalah budidaya tanaman perkebunan, tanaman hortikultura, dan tanaman hidroponik. Untuk tanaman perkebunan, kami bekerja sama dengan 80 orang mitra petani sejak 2018. Kami membudidayakan kopi Robusta dan Arabica dengan grade specialty dan premium di lahan seluas 35 hektar. Produksi kopi Arabica dari lahan seluas 7 hektar baru mencapai 25 ton, sedangkan Robusta 1 ton. Selanjutnya, dengan tenaga kerja sejumlah 35 orang, kami membudidayakan tanaman jambu di lahan 3,3 hektar dengan produksi 45 ton per tahun dari 2.000 pohon. Selain itu, kami juga menanam 275 pohon alpukat super di lahan seluas 5.000 meter dan 150 pohon alpukat lokal di lahan seluas 1.000 meter. Kami juga menanam berbagai jenis pisang, baik pisang meja maupun pisang non-meja yang tersebar di beberapa lokasi. Dalam pengembangannya, kami menghadapi permasalahan-permasalahan di bidang budidaya tanaman, pasca panen dan pengolahan, serta pengelolaan usaha. Di bidang budidaya tanaman, permasalahan yang dihadapi adalah 1. Jumlah, mutu, dan produktivitas hasil panen kopi dan tanaman hortikultura masih rendah. 2. Belum memiliki prosedur operasi standar untuk pemeliharaan tanaman, baik kopi, tanaman hortikultura maupun hidroponik. Ketiga, keterbatasan pupuk dan pestisida organik.
Keempat, keterbatasan skills untuk penanganan hama dan penyakit tanaman kopi dan hortikultura. Kelima, keterbatasan untuk peningkatan produksi kopi. Masalah di bidang pasca panen dan pengolahan yaitu belum menguasai teknologi untuk memperpanjang umur simpan komoditas bahan segar dan teknologi pengolahan serta diversifikasi produk. Selama ini kopi dijual dalam bentuk green bean atau kopi sangrai derajat medium hingga deep roasting. Sedangkan produk hortikultura dijual dalam bentuk segar. Produk hortikultura yang tidak terjual dibuang atau dijadikan kompos. Masalah di bidang manajemen yaitu minimnya kemampuan untuk mengelola kegiatan produksi dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan pemasaran. Pemasaran produk kopi dan hortikultura dari PT RAI masih terbatas di wilayah Jawa Barat dan Jabodetabek. Hingga saat ini kami memiliki keterbatasan untuk mendapatkan solusi yang tepat terhadap masalah yang sedang dihadapi, khususnya karena kurangnya iptek dari SDM yang dimiliki. Kerjasama kami dengan Unsut sudah dilakukan sejak tahun 2021, yang dimulai dari pembenahan pengelolaan usaha oleh tim inovator bidang agribisnis dan pendampingan pemeliharaan tanaman oleh tim inovator bidang agroteknologi. Kegiatan dengan inovator Unsut dilaksanakan bersama dengan mahasiswa. Sinergi dan kolaborasi PT RAI dan Unsut yang diperkuat melalui program Matching Fund 2023 diharapkan akan mempercepat terwujudnya target kami untuk menjadikan wilayah Priangan Barat, kawasan Cianjur, Sukabumi, Bogor dengan lahan seluas 8.000 hektar sampai dengan 12.000 hektar sebagai sentra perkebunan khususnya kopi dan tanaman hortikultura serta menjadikan kawasan ini sebagai sentra agroeduwisata. Berdasarkan diskusi dengan mitra, kreasi Reka yang ditawarkan pada PT RAI Ramoko Agri Industri adalah penguatan industri pertanian, khususnya komoditas kopi, hortikultura, dan tanaman hidroponik. Kreasi Reka menjadi solusi yang tepat karena didasarkan permasalahan yang dihadapi PT Ramoko, sehingga teknologi yang akan diterapkan memiliki added value serta potensi pengembangan yang tinggi. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi PT Ramoko, secara khusus kegiatan yang akan dilaksanakan ditujukan untuk meningkatkan jumlah, mutu, dan produktivitas komoditas perkebunan kopi dan tanaman hortikultura lainnya. 2. Membuat dan menerapkan SOP budidaya kopi dan tanaman hortikultura. 3. Mengoptimalkan pemanfaatan greenhouse untuk pembudayaan tanaman hortikultura. Selanjutnya adalah untuk melaksanakan diseminasi, pelatihan, praktik, dan pendampingan produksi pangan olahan berbasis kopi dan tanaman hortikultura untuk meningkatkan nilai tambah komoditas. Kelima, melaksanakan pelatihan, praktik, dan pendampingan dalam pengelolaan usaha di PT RAI yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia, produksi, keuangan, dan pemasaran. 6. Melaksanakan pengelolaan usaha berbasis digital, khususnya di bidang SDM, keuangan, dan pemasaran. Serta yang ketujuh adalah meningkatkan kegiatan promosi dan pemasaran komoditas segar maupun produk olahan yang dihasilkan, baik offline maupun online. Kreasi Reka yang ditawarkan juga memiliki keunggulan dan keunikan, yaitu 1. Prototipe yang akan dikembangkan berbasis teknologi tepat guna, sehingga implementasinya bagi PT RAI akan lebih mudah dan terjangkau. 2. Prototipe produk dan sistem ini merupakan temuan baru sehingga memiliki keunikan dan nilai kebaruan yang tinggi. Tim kami terdiri dari inovator multibidang. Di tahun 2023, tim bidang budidaya akan melakukan yang pertama pembuatan peta lahan dan sebaran komoditas. 2. Penilaian kualitas tanah. 3. Pembuatan perencanaan tata kelola lahan. 4. Pembuatan pupuk hayati dan biopestisida. 5. Pembuahan tanaman hortikultura baik sesuai dan di luar musim. 6. Revitalisasi greenhouse untuk pengembangan melon dan stroberi. Dan 7. Perluasan area budidaya kopi Arabica dan Robusta. Adapun tim bidang pengolahan pasca panen dan diversifikasi akan mengembangkan 4 produk kopi formula dari jenis Arabica dan Robusta, kemudian pengolahan tepung pisang, sale pisang, keripik pisang, selai jambu, fruit leather jambu, dan konsentrat jus jambu. Tim bidang agribisnis akan melakukan restrukturisasi organisasi dan SDM, membentuk kelompok tani,
kelompok UMKM pangan, dan kelompok pengembang agroeduwisata. Melakukan pelatihan dan pendampingan pengelolaan usaha untuk penguatan kelompok dan merencanakan pembentukan agroeduwisata berbasis integrated farming system. Tim bidang digitalisasi akan membuat dan menerapkan sistem untuk traceability. Luaran yang akan dihasilkan melalui program ini yaitu 1. Magang MBKM mahasiswa, 2. Dosen berkegiatan di mitra, 3. Praktisi pengajar di kampus, 4. Prototipe produk dan sistem, 5. Sistem nasional, seminar internasional dan nasional serta proceeding, 6. Artikel jurnal nasional dan internasional tersubmit, 7. Draft buku teknologi tepat guna, 8. Modul edukasi digital, 9. Publikasi kegiatan di surat kabar dan media elektronik, serta 10. Hak cipta. Bagi Unsud, program ini bermanfaat sebagai sarana untuk mendiseminasikan dan menerapkan hasil riset para inovator dan diharapkan berdampak pada percepatan pencapaian visi dan misi Unsud serta peningkatan capaian IQ perguruan tinggi, khususnya IQ 2, 3, 4, 5, dan IQ 7. Kemudian, melalui program MF, mitra akan mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi sehingga akan berdampak pada peningkatan kapasitas dan mutu produk dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan penjualan, pendapatan, dan keuntungan perusahaan.